Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Dalviani dengan NIM 148250023. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang branch progression pada prosesor. Materi ini termasuk bagian dari arsitektur komputer dan sebenarnya cukup menarik karena berhubungan langsung dengan cara kerja CPU agar tetap cepat dalam memproses instruksi. Jadi, nanti saya akan menjelaskan pengertian, fungsinya, lalu saya akan menjelaskan gambar yang ada pada slide nanti. Nah, pengertiannya. Pertama, kita akan membahas dulu apa sih itu branch progression. Nah, branch progression adalah teknik yang digunakan prosesor untuk menebak arah percabangan sebelum hasilnya benar-benar diketahui. Misalnya, di dalam program itu ada kondisi if, maka prosesor harus memilih apakah dia akan lanjut ke instruksi berikutnya atau pindah ke jalur lain. Nah, karena prosesor tetap bekerja sangat cepat, dia tidak bisa terus-menerus menunggu hasil keputusan itu. Jadi, CPU akan menebak dulu apakah percabangan itu akan taken atau not taken. Yang kedua, fungsi. Apa sih itu fungsi branch progression? Nah, fungsi branch progression itu utamanya adalah supaya prosesor bisa bekerja lebih efisien. Kalau CPU harus menunggu hasil branch setiap kali ada percabangan, maka prosesnya bisa jadi lambat. Dengan branch progression, prosesor bisa tetap menjalankan instruksi lain sambil menunggu hasil yang sebenarnya. Jadi, waktu tidak akan terbuang dan pipeline prosesor bisa tetap aktif. Inilah alasan kenapa branch progression sangat penting dalam proses modern. Penjelasan tentang gambar pada slide di atas. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam gambar pada slide di atas. Gambar ini menunjukkan 2 bit saturating branch progression. Branch predictor. Nah, di dalam ada 4 stage. 2 stage digunakan untuk memprediksi taken dan 2 stage yang lagi digunakan untuk memprediksi not taken. Cara kerjanya, kalau hasilnya branch sebelum lebih sering taken, maka prediksi akan bergeser ke arah cut taken. Kalau hasilnya lebih sering not taken, maka prediksi akan bergeser ke arah not taken. Yang menarik dari model ini adalah perubahan prediksinya dilakukan bertahap. Jadi, tidak langsung berubah drastis ya hanya karena satu kali hasil yang berbeda. Itu membuat prediksi lebih stabil. Cara kerjanya, kalau dijelaskan lebih sederhana, prosesor sebenarnya belajar dari pola sebelumnya. Saat branch terjadi, CPU akan melihat hasil-hasil sebelumnya untuk memperkirakan kemungkinan yang paling besar. Kalau prediksinya benar, maka eksekusi bisa lanjut dengan lancar. Tapi kalau prediksinya salah, maka instruksi yang sudah diambil harus dibuang dan diganti dengan jalur yang benar. Prosesor pembatalan ini tentu memakan waktu. Jadi, semakin akurat prediksi, semakin baik juga performa prosesor. Nah, kesimpulannya, jadi branch progression adalah teknik yang sangat membantu prosesor agar tetap cepat dan efisien. Model 2-bit saturating predictor dipakai karena lebih stabil dibanding dengan model yang lebih sederhana. Dengan 4 stage, prediksi tidak mudah berubah, hanya karena satu hasil yang berbeda. Karena itu, teknik ini sangat penting, terutama pada prosesor modern yang digunakan pipeline dan memproses instruksi dalam jumlah besar. Sekian penjelasan dari saya mengenai branch progression pada prosesor. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semuanya dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.